Hai, perkenalkan. Nama aku Jessica Marpaung, NIM aku 0121220006. Di sini aku mau menjelaskan dan mengutip motivator terkenal kita yaitu Mary Riana tentang salah satu motivasi dia di channel YouTube dia. Tugas ini juga berkaitan dengan mata kuliah karya kompetensi. Selamat menyaksikan. Ada salah satu video di YouTube-nya Mary Riana tentang motivasi hidup dan nasihat yang paling menyentuh dari Mary Riana. Ada beberapa poin, aku akan jelasin satu-satu. Poin pertama, penilaian orang lain kepada kita itu bukan pijakan untuk kita menilai diri kita. Hanya Tuhan yang bisa menilai kita. Apapun penilaian orang lain kepada kita, mau itu baik atau buruk, untuk diri kita sendiri itu tuh bukan pijakan loh untuk kita hidup ke depan. Yang menurut kita, penilaian dari orang lain yang menurut kita itu baik untuk diri kita, yang menurut kita oh itu mungkin bisa jadi koreksi untuk diri kita, mungkin bisa kita ambil. Tapi yang penilaian orang lain yang bikin kita down atau yang bikin kita patah semangat, ya udah kita buat seperti angin lalu aja. Dan hanya Tuhan yang bisa menilai diri kita seutuhnya. Poin yang kedua, jangan berlarut dengan kesedihan. Bangkit dari kegagalan karena semua orang pernah mengalaminya. Pasti semua orang tuh pernah mengalami namanya kegagalan. Mau itu orang sukses, mau itu orang yang belum sukses, mau itu orang yang lagi ngejar karirnya, mau itu orang yang lagi stuck sekalipun, semua orang pernah mengalami kegagalan. Dan jangan berlarut dalam kegagalan itu, terus bangkit ke depan. Poin yang ketiga, masalah-masalah yang datang dalam hidup kita bisa menjadi kekuatan bagi diri kita ke depannya. Ingat, kendalikanlah emosimu atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Seperti dari kegagalan itu, masalah juga semua orang pasti pernah mengalaminya. Jangan berlarut dengan masalah-masalah itu. Bereskan masalah-masalah itu. Terus semangat dan sebisa mungkin untuk mengendalikan emosi kita. Jangan sampai emosi itu yang mengendalikan diri kita. Poin yang keempat, jika kita dikecewakan oleh orang lain, kita pelan-pelan harus mulai menerima kenyataannya. Dan ingat, orang yang benar-benar cinta dengan tulus kepada kita, dia akan menerima kekurangan kita. Bahkan dia akan menghargai kita. Semua orang tuh pasti pernah dikecewakan. Pasti pernah mengalami yang namanya rasa kecewa, atau bahkan kita yang pernah mengecewakan orang lain tanpa kita sadari. Tapi orang yang tulus datang dalam hidup kita, dia pasti akan menerima semua kekurangan kita. Semangat. Poin yang kelima, nilai jelek di sekolah atau bahkan nilai yang jelek di perkuliahan bukanlah akhir dari segalanya, tapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk terus belajar. Pasti setiap orang juga pernah mengalami dan mendapatkan nilai yang jelek di bangku sekolah atau bahkan di perkuliahan kemarin. Jangan putus asa, itu bukanlah akhir dari segala kehidupan kita. Teruslah belajar. Bisa jadi itu merupakan evaluasi bagi diri kita untuk lebih giat belajar atau untuk merubah cara kita belajar jadi lebih baik. Poin yang terakhir atau poin yang keenam, teruslah melangkah mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak itu boleh, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Jika kita capek, kita boleh loh untuk berhenti sejenak, misalnya me time, pergi jalan-jalan keluar, atau bahkan tidur sederhananya. Tapi jangan terus berlarut dengan kesedihan itu. Terus semangat, jalan ke depan. Oke, semangat. Sekian dari
video tugas karya kompetensi saya tentang storytelling. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.